Hai semuanya, kali ini aku mau sharing ke kalian bagaimana cara mensterilkan toples kaca atau botol kaca. Nah, untuk fermentasi pasti kamu membutuhkan toples kaca, nggak perlu baru, yang penting kamu sterilkan, dicuci dengan bersih. Nah, aku kasih tahu caranya. Kamu tahu kalau botol bayi dari zaman dulu ya, pasti butuh disterilkan. Nah, kalau kamu tahu caranya itu gimana, berarti prosesnya ini sama. Pertama yang kamu harus lakukan adalah merebus air. Yuk ikut. Aku udah siapkan panci dan udah aku isi air dan aku rebus sampai mendidih. Setelah mendidih, hal pertama yang harus kamu lakukan, aku udah siapin mangkok ini, terus aku masukin airnya sedikit aja. Oke. Nah, spons ini pasti kamu biasa tiap hari buat cuci perabotan rumah tangga kamu dan selalu basah. Nah, ini nggak bagus. Kenapa? Karena apabila lembab, bakteri itu pasti akan masuk ke dalam spons ini. Jadi baiknya direndam dulu pakai air panas supaya bakteri nggak baiknya mati. Nah, aku juga pakai sikat karena aku mau cuci botol ini untuk dalamnya supaya terjangkau. Aku juga rendam sikatnya. Setelah kamu rendam kurang lebih 5 menit ya, udah cukup. Dan kamu bisa langsung mulai untuk mencuci botol kacanya. Pakai sabun ya. Lalu kamu bilas, pastiin betul-betul sisa sabunnya benar-benar kebuang. Jadi kamu bilas berkali-kali. Setelah kamu bersihkan botol, kamu bisa masukkan botol kaca ke dalam panci dan didihkan selama 15-20 menit. Apabila kamu nggak punya panci yang besar, jadi toples kacanya tidak bisa dimasukkan ke dalam panci untuk direbus, kamu juga bisa memasukkan air mendidihnya ke dalam toples untuk dikocok. Masukkan air panas yang sudah kamu rebus tadi, bisa kamu kocok untuk mensterilkan, untuk membersihkan dari bakteri yang nggak bagus. Oke, setelah sudah dikocok dengan air panas, kamu bisa tiriskan. Kamu bisa
saya tiriskan, nggak perlu kamu elap ya, diamkan saja, bersabar, jangan disiram air dingin. Jadi benar-benar dia nanti dingin dengan sendirinya, dan setelah itu kamu bisa membuat kombucha dengan toples ini. Kenapa aku bilang jangan disiram air dingin? Karena pada saat ketika kamu udah siram dengan air panas dan kamu siram dengan air dingin, akhirnya dia akan pecah. Itu yang sering terjadi. Jadi biarkan aja dia benar-benar adem sendiri. Oke, yang penting harus sabar. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua yang mau bikin kombucha atau fermentasi lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.